Salam Ibu dosen, kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Penjaga Ciptaan Allah. Perkenalkan, nama saya Fridolinus Jeffrey Atnoato, Prodi PJKR. Perkenalkan, nama saya Rio Alexandro Karma dari Prodi PJKR. Perkenalkan, nama saya Irenis Kristantowian dari Prodi PJKR. Perkenalkan, nama saya Celia Ardiana Wariaka dari Prodi PJKR. Perkenalkan, nama saya Doseni Astrid Agus Santiario, Prodi Manajemen. Perkenalkan, nama saya Unisara Tain dari Prodi PJKR. Perkenalkan, nama saya Martina Huli dari Prodi PJKR. Perkenalkan, nama saya Artasasta Aljutraci dari Prodi PJKR. Perkenalkan, nama saya Leonardo Ismukasa dari Prodi PJKR. Perkenalkan, nama saya Irwanto Stefan Jawa dari Prodi PJKR. Dalam Alkitab Perjanjian Lama, Allah berfirman bahwa manusia diberikan peran khusus untuk memelihara dan menjaga alam semesta sebagai wujud rasa syukur terhadap nikmatnya. Menjaga ciptaan Allah bukan hanya terbatas pada makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan, tetapi juga mencakup kelestarian alam, air, udara, dan sumber daya alam lainnya. Manusia diserukan supaya sadar bahwa dia bukanlah tujuan penciptaan. Upaya-upaya untuk mengeksploitasikan bumi bagi pentingnya sendiri harus diganti oleh sikap dasar bahwa manusia pada hakikatnya tidak mempunyai arti apa-apa bila dilepaskan dari makhluk-makhluk lainnya dalam suatu lingkaran ekologis yang tidak putus-putusnya. Pentingnya materi ini untuk dibahas terletak pada kesadaran umat manusia akan krisis lingkungannya yang semakin nyata seperti perubahan iklim, kerusakan hutan, polusi, dan hilangnya spesies-spesies penting di bumi, tindakan manusia yang seringkali merusak alam, mengabaikan keberlanjutan dan hanya memanfaatkan sumber daya alam untuk dirinya sesaat menjadi tantangan besar dalam menjaga kelestarian ciptaan Allah. Oleh karena itu, tema ini penting untuk dibahas agar umat Islam, khususnya generasi muda, memahami peran mereka dalam melestarikan alam sebagai bagian dari iman dan ibadah. Alasan memilih tema ini adalah untuk mengingatkan umat manusia tentang kewajiban mereka sebagai penjaga ciptaan Allah, serta pentingnya kesadaran ekologis dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami konsep ini, diharapkan umat dapat menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam menjaga alam, seperti menghemat dalam menggunakan sumber daya alam, tidak merusak ekosistem, dan menjaga keseimbangan alam demi kesejahteraan umat manusia dan generasi mendatang. Selain itu, pembahasan ini dapat membantu menciptakan kesadaran bersama akan pentingnya keberlanjutan bumi sebagai bagian dari tugas kita sebagai hamba Allah yang bertanggung jawab. Yang penjaga ciptaan Allah. Penjaga ciptaan Allah adalah makhluk atau entitas yang diberikan tanggung jawab oleh Allah untuk memelihara, menjaga, dan mengatur ciptaannya. Dalam ajaran agama, ini mencakup manusia yang bertugas merawat bumi dan seluruh isinya, malaikat yang menjalankan perintah Allah, serta peran Yesus Kristus dalam memelihara dan mengatur alam semesta. Secara keseluruhan, penjaga ciptaan Allah adalah mereka yang bertanggung jawab atas kelestarian dan keseimbangan ciptaan Allah. Manusia diciptakan dengan maksud agar ia memuliakan Allah melalui hidupnya dan hubungannya dengan alam ciptaannya. Manusia pada hakikatnya tidak dapat terpisahkan dari alam dan lingkungannya. Jika manusia tidak dapat menjaga hubungan yang telah ditetapkan ini, maka manusia mengingkari maksud dari penciptaan itu. Hal ini menjadi suatu mandat bagi manusia yang diberikan Allah. Selain memuliakan, manusia juga mendapat mandat untuk mengelola bumi. Alam manusia baik adanya sehingga Allah menciptakan manusia dengan maksud agar manusia dapat mengelola, mengatur, dan memelihara alam dan lingkungannya. Melalui mandat ini, manusia sudah seharusnya menyadari tugas tanggung jawabnya sebagai makhluk yang dipercayakan oleh Allah untuk mengelola ciptaan ini dengan sebaik-baiknya. Hubungan ekonomi dan ekologi. Hubungan antara ekonomi dan ekologi sangat erat karena keduanya saling mempengaruhi dan
bergantung satu sama lain dan keseimbangan antara keduanya diperlukan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Manusia dalam mengolah sumber daya alam itu akan berbenturan dengan progresir ekologi. Padahal ekonomi dan ekologi berasal dari satu kata yaitu oikos dan logos. Sedangkan ekonomi berasal dari kata iokonomos, adalah manajer atau pengelola rumah tangga, dan rumah tangga yang dimaksud adalah rumah tanpa produksi. Sehingga ilmu ekonomi dewasa ini mencakup keduanya, ekonomi dan ekologi. Perbedaan kedua atau ini terletak dari tokoh yang pertama memperkenalkan istilah ini. Ekologi diperkenalkan oleh ahli biologi Jerman. Maksud ekolog adalah ekonomi of knowledge. Semua ilmu yang berakar dari pengetahuan ekonomi dan teori evolusi, khususnya teori biologi Darwin. Alam. Manusia dan alam memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan, di mana manusia membutuhkan alam sebagai tempat mereka hidup. Namun saat ini kondisi alam semakin memprihatinkan. Banyak kerusakan yang terjadi karena manusia yang memiliki kecenderungan untuk menguasai alam yang sifatnya eksploitasi. Terjadinya kekeringan, tanah-tanah tandus, erosi tanah, hilangnya pepohonan, banjir, tanah longsor, pencemaran atmosfer, air, tanah, dan merosotnya kesuburan serta struktur tanah, degradasi tanah atau penurunan kualitas tanah, perubahan iklim. Semua ini semestinya menyadarkan kita bahwa alam atau lingkungan hidup di mana kita tinggal ini terancam kelestariannya. Semua manusia yang hanya mengeksplorasikan alam demi keuntungan atau ekonomis semata, tanpa memperdulikan kesehatan alam ciptaan dan kelestarian yang berlangsung. Untuk jangka panjang di masa depan akan berakibat negatif, bahkan bisa fatal, yaitu merusak tanaman ekosistem, alam menjadi tidak ramah dan bersahabat dengan manusia. Alam tidak menjadi tempat yang memberi kenyamanan dan ketentraman untuk manusia menyelenggarakan hidup. Manusia lupa diri bahwa mereka adalah makhluk yang memberikan kepercayaan oleh Allah untuk menjaga maupun merawat alam semesta ini. Artinya manusia seharusnya bertanggung jawab atas keberlangsungan yang ada di alam semesta ini. Kondisi alam yang baik tentunya akan mendukung segala aspek kehidupan manusia, sehingga menciptakan kedamaian dan kenyamanan bagi seluruh makhluk hidup di muka bumi ini. Teologi keutuhan ciptaan berdasarkan Alkitab. Dasar teologi keutuhan ciptaan berdasarkan Alkitab dapat ditemukan dalam beberapa bagian. Yang penting menekankan bahwa Allah menciptakan dunia ini dengan tujuan yang baik dan memerintah umat manusia untuk menjaga serta merawat ciptaan ini. Beberapa prinsip utama yang mendasari konsep keutuhan ciptaan dalam Alkitab adalah: yang pertama, ciptaan yang baik. Kejadian 1 ayat 31. Dalam Kejadian 1 ayat 31, setelah menciptakan segala sesuatu, Allah melihat bahwa semua yang dijadikannya itu sangat baik. Ia menunjukkan bahwa ciptaan Allah termasuk alam semesta dan segala isinya adalah baik dan sempurna dalam kehendaknya. Keutuhan ciptaan ini menunjukkan bahwa segala hal yang diciptakan oleh Allah memiliki tujuan dan nilai penting. Kedua, manusia sebagai gambar dan rupa Allah. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya dan memberikan tugas kepada manusia untuk menguasai, merawat dan memelihara bumi serta segala isinya. Dalam Kejadian 1 pasal 28, Allah berfirman kepada manusia, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan
lakukanlah itu, berpuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan segala makhluk yang merayap di bumi. Ini menunjukkan bahwa manusia memiliki tanggung jawab moral spiritual untuk menjaga keutuhan ciptaan Allah. Ketiga, panggilan untuk merawat bumi. Kejadian 2 ayat 15. Dalam Kejadian 2 ayat 15, Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Tugas manusia dalam merawat bumi dan menjaga keseimbangan ekosistem yang menunjukkan bahwa keberlanjutan ciptaan Allah bagian dari martabat Tuhan kepada manusia. Secara keseluruhan teologi, Alkitab menekankan bahwa menciptakan manusia ini dengan tujuan yang baik dan memanggil umat manusia untuk menjaga, merawat, dan memelihara ciptaannya. Keutuhan ciptaan adalah bagian dari rencana Allah yang besar yang termasuk pemulihan dan penebusan melalui Kristus. Alkitab menekankan bahwa Allah tidak ditarik dan dari penciptaan, Dia terus bekerja di dalamnya dan melestarikan menggunakan manusia sebagai agennya. Kedudukan manusia dalam lingkungan alam. Alkitab menggambarkan manusia sebagai makhluk yang mempunyai tempat bersama dengan makhluk lain dalam ciptaan. Hal ini sesuai dengan pandangan ekologi yang dimana manusia dan makhluk-makhluk lain terikat bersama dalam hubungan timbal balik. Kalau satu faktor terganggu, semua faktor ikut terganggu. Karena itu manusia tidak bisa merusak alam tanpa merugikan dirinya sendiri. Walaupun demikian, manusia juga berbeda dengan unsur-unsur alam yang lain. Ia mempunyai kekuatan lebih besar dari makhluk-makhluk yang lain. Sama seperti Allah, lala raja di surga. Manusia dinobatkan sebagai raja di dunia. Ia dimahkotai dengan kemuliaan dan kehormatan sehingga kedudukannya hanya sedikit lebih rendah daripada penghuni surga. Mazmur 8 ayat 6. Manusia diciptakan dalam gambar Allah. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Walaupun dia tidak ilahi, dia mempunyai suatu sifat-sifat yang mirip dengan Allah sendiri. Yang menjadi wakil Allah di antara makhluk-makhluk yang lain. Ia hidup di dunia ini sebagai tugas dari Allah, yang dimana ia diberi tugas untuk mengatur dunia sesuai dengan kehendak Allah. Banyak orang merasa bahwa keunggulan manusia terletak dalam kemampuannya untuk berpikir secara rasional, membentuk konsep-konsep yang abstrak, kemampuan untuk berbahasa, membuat dan menggunakan alat-alat, serta membentuk kebudayaan. Secara teologis perlu dikatakan bahwa manusia hanya bersungguh-sungguh menjadi manusia jika ia menyadari hubungan dengan Tuhan dan dapat berdoa. Manusia mempunyai nafas hidup yang dihembuskan ke dalam hidungnya langsung dari Allah sendiri. Kejadian 2 ayat 7. Manusia memerlukan roti dan nasi, tetapi makanan itu tidak cukup. Ia juga perlu hidup dari firman Allah. Matius 4 ayat 4. Hanya manusia yang bisa berdoa dan beribadah kepada Allah, dan hanya manusia yang bisa menaati dan tidak menaati perintah Allah, serta hanya manusia yang bisa berbicara dengan Allah dan mengerti kehendak Allah. Singkatnya, manusia mempunyai dua segi. Sebagai ciptaan Allah, ia bersatu dengan makhluk-makhluk yang lain. Ia juga dapat bersatu dengan Allah. Ia terlibat dalam alam, tetapi ia berwibawa atas alam. Sebagai gambar Allah, ia mewakili Allah dalam ciptaannya. Sebagai makhluk termula, ia mewakili ciptaan di depan Allah. Oleh sebab itu, manusia perlu mengembangkan kemampuannya untuk mengasihi Allah. Sikap manusia terhadap alam. Manusia bukanlah pemilik atau penguasa, namun kenyataannya kedudukan manusia di tengah alam itu menjadi perubahan. Manusia hadir bukan sebagai penjaga dan pemelihara, tetapi manusia justru merasa layak untuk menguasai dan mengeksploitasikan alam ini. Dengan kecapan akal budi dan kemampuan, manusia berusaha mengubah dan mengeksploitasikan alam ini. Makhluk hidup lain tidak lagi dipandang sebagai kawan, tetapi lebih dilihat dari segi kepentingan manusia. Jadi alam ini dilihat dari segi ekonomi, dari segi ekosistem. Tujuan manusia mengubah eksploitasi sumber daya alam adalah untuk
memenuhi kebutuhan kehidupan manusia, walaupun ternyata tujuan itu tidak akan pernah memakmurkan hidupnya, karena pada dasarnya manusia merupakan makhluk yang tidak pernah puas. Tanpa disadari bahwa alam ini memiliki sumber daya dan terbatas, sedangkan kebutuhan manusia tidak terbatas. Dari tindakan manusia sehingga planet bumi ini mengalami gangguan yang disarankan seluruh makhluk hidup. Bumi ini semakin punah, tidak menjadi rumah yang nyaman lagi, tidak bisa disangkal bahwa sebagai kuasa lingkungan hidup yang terjadi sekarang ini, baik lingkungan global maupun nasional, sebagai bersumber dari perilaku manusia secara sadar atau tidak sadar. Manusia telah lahir terhadap tanggung jawabnya kepada alam dan hanya meningkatkan dirinya sendiri. Kesimpulan, sebagai umat Kristen, kita memiliki tanggung jawab untuk merawat ciptaan Allah, termasuk menjaga kelestarian alam dan mengelola sumber daya alam dengan bijaksana. Ini adalah bagian dari tugas kita sebagai khalifah di bumi. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran dan pendidikan mengenai pentingnya keberlanjutan lingkungan serta cara merawat ciptaan Allah. Meneladani kasih dan perhatian Kristus terhadap ciptaannya, kita seharusnya mengambil tindak nyata dalam menjaga dan memulihkan dunia. Selain itu, kita juga perlu bekerja sama dengan sesama, baik di tingkat lokal maupun global, untuk mengatasi masalah lingkungan dan memastikan ciptaan Allah tetap lestari untuk generasi mendatang. Saran, sebagai umat Kristen, kita memiliki tanggung jawab untuk merawat ciptaan Allah, termasuk menjaga kelestarian alam dan mengelola sumber daya alam dengan bijaksana. Ini adalah bagian dari tugas kita sebagai manusia di bumi. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran dan pendidikan mengenai pentingnya keberlanjutan lingkungan serta cara-cara merawat ciptaan Allah. Meneladani kasih dan perhatian Kristus terhadap ciptaannya, kita seharusnya mengambil tindakan nyata dalam menjaga dan memulihkan dunia. Selain itu, kita juga perlu bekerja sama dengan sesama, baik di tingkat lokal maupun global, untuk mengatasi masalah lingkungan dan memastikan ciptaan Allah tetap lestari untuk generasi mendatang. Sekian hasil presentasi kelompok kami. Mohon maaf bila presentasi belum sempurna. Jika ada yang sempurna, mungkin itu 2 gol dari Marcelino. Terima kasih.